Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari cerita After Improperly Dog I Became a Billionaire. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Ucup dan Jamal yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Manajer Meng pun bertanya kepada Lin Xin. Mau main-main dengan dirinya, rambut Lin Xin belum tumbuh semua. Di saat manajer Meng terus menantang Lin Xin, tiba-tiba seseorang maju dan menyebut bahwa dirinya punya bukti. Dirinya tahu tindakan kriminal manajer Meng. Pelayan pun seketika menunjukkan bukti bahwa manajer Meng seringkali secara rahasia menambah air di anggur yang ditinggalkan tamu. Melihat rekaman ini, para pengunjung pun tidak terima dengan hal ini dan menyebut manajer Meng jajingan. Tidak heran rasanya tidak enak. Dia bahkan bilang anggur itu rasanya seperti ini karena sudah terlalu lama dibuka. Mereka membayar puluhan ribu untuk anggur sialan itu. Dengan ini mereka akan memasukkan manajer Meng ke penjara. Manajer Meng pun seketika bereaksi dan menyebut pelayan ini berbohong. Itu adalah anggurnya sendiri. Dan pelayan ini berani menjebak dirinya. Dirinya akan memecat pelayan ini besok dan memastikan pelayan ini tidak dapat menemukan pekerjaan dimanapun di kota ini. Dirinya akan menyuruh orang untuk mematahkan kaki pelayan ini. Selain itu, apakah pelayan ini pikir Lin Xin benar-benar akan memberinya 3 juta? Pelayan ini benar-benar bodoh dan terkecoh dengan hal ini. Namun pelayan ini tidak menyesal sama sekali dan mengatakan bahwa dirinya sudah mau berhenti. Manajer Meng menghina dan menganiayanya setiap hari. Bahkan jika dirinya tidak mendapat 3 juta, dirinya tetap akan melaporkan manajer Meng. Hari ini dirinya akan membuat manajer Meng membayar buat semua yang telah manajer Meng lakukan. Dirinya akan membuat manajer Meng membayar semua perbuatan yang telah manajer Meng lakukan. Lalu Lin Xin pun tanpa berbicara seketika mentransfer uang sebesar 3 juta kepada pelayan ini hingga notifikasi menyebut bahwa 3 juta telah ditransfer. Dan hal ini membuat si wanita terkejut. Lin Xin pun menyebut bahwa pelayan ini sangat berani. Hanya satu bukti saja sudah cukup untuk memenjarakannya selama mungkin. Itu hadiah yang seharusnya pelayan ini dapatkan. Mengetahui hal ini, manajer Meng semakin murka dan menyebut Lin Xin jajingan. Di samping itu, pelayan lainnya mengetahui hal ini mulai berbisik dengan rekan-rekannya dan menyebut Lin Xin benar-benar berani. Dia juga benar-benar menepati janjinya. Selama mereka bersama melaporkan manajer Meng dengan banyak bukti yang ditumpuk, apa yang perlu ditakuti jika manajer Meng membalasnya? Dengan ini, pelayan lain pun membulatkan tekadnya hingga para pelayan mendekati Lin Xin dan menyebut bahwa masing-masing dari mereka mempunyai bukti mengenai kelakuan manajer Meng. Bahkan hal ini tidak hanya menggerakkan semua pelayan, namun juga wanita-wanita penghibur yang ada di klub malam tersebut yang menyebut bahwa mereka punya bukti. Salah seorang dari mereka menyebut bahwa manajer Meng bahkan memaksa seorang pendatang baru yang menyebabkan orang itu bunuh diri. Wanita lain juga mengatakan bukti lain di ponselnya kalau manajer Meng menggunakan jabatannya untuk menekan mereka dan menahan penghasilan buat mereka. Manajer Meng tidak menyangka bahwa semua orang mulai menyudutkannya. Lalu Lin Xin pun menyebut bahwa hanya dengan tumpukan bukti ini saja cukup untuk membuat manajer Meng dipenjara selama puluhan tahun.
Jika situasinya cukup serius, manajemen mungkin bahkan akan dihukum mati. Manajemen pun tidak bisa membendung emosinya dan menyebut mereka semua pecundang miskin yang benar-benar berani melawan dirinya. Mereka semua pantas untuk mati. Lin Shen pun menyebut manajemen masih berpikiran untuk memukul orang. Lin Shen pun meminta manajemen untuk menikmati waktunya membusuk di penjara. Manajemen pun mengerti sekarang. Lin Shen pasti dikirim oleh klub-klub saingan untuk menghancurkan klub mereka. Manajemen menyebut Lin Shen sebagai jaringan kejam. Mendengar hal ini, Wu Zi pun menyebut bahwa ini seperti yang dirinya pikirkan. Manajemen tetap tidak mengerti. Di mata manajemen, perjuangan dirinya hanya untuk 2,6 yuan hanyalah industri atau sengaja membuat masalah. Mungkin bagi manajemen 2,6 yuan tidak berarti apa-apa. Namun manajemen tidak sadar bahwa kalau setiap sen adalah hasil kerja keras dan uang darah yang dihasilkan dari pekerja seperti mereka, yang bangun pagi-pagi dan bekerja sampai malam. Manajemen tidak hanya menolak untuk membayar, tapi manajemen menginjak-injak martabat mereka tanpa batas. Bahkan dengan apa yang terjadi sekarang, manajemen tetap tidak mengakui kesalahannya. Wuzi pun meminta manajemen untuk melihat matanya dan jawab dirinya. Begitu juga dengan pekerja lainnya yang meminta manajemen untuk menjawab hal ini. Manajemen yang menatap semua orang hanya bisa terdiam dengan tangisnya. Lalu tak berselang lama petugas pun datang dan bertanya siapa yang menelpon polisi. Mereka pekerja klub malam pun mengaku bahwa merekalah yang menelponnya. Dan setelah laporan ini, karena manajemen didakwa dengan banyak kejahatan serius, dia didenda dengan 2,6 juta yuan. Dia dihukum 38 tahun penjara. Dan klub yang terlibat ditutup secara permanen. Selain itu, polisi meluncurkan operasi skala penuh untuk mereformasi seluruh industri klub malam di kota Yanjiang. Semua klub malam diperintahkan untuk tutup selama 3 bulan untuk perbaikan. Dengan perkiraan kerugian melebihi 100 juta yuan. Lalu saat ini di penjara. Manajemen pun masih syok dengan keadaannya dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Semua karena hanya 2,6 yuan. Dirinya benar-benar bodoh. Manajemen pun akhirnya sangat menyesal dan meminta seseorang menolongnya. Dirinya telah salah, dirinya akan membayar kembali 2,6 yuan sekarang juga. Hingga tangisan penyesalan ini berlangsung sepanjang malam. Kemudian berpindah ke pasar malam, Lin Shen dan teman-temannya pun kini bersulang. Begitu juga dengan karyawan klub malam yang mengucapkan terima kasih kepada Lin Shen sebagai dewa kekayaan karena telah memberi mereka keadilan dan memberi mereka uang untuk dibelanjakan. Lalu keesokan harinya Zhao Tong pun kini berjalan bersama Xiao Hua. Zhao Tong pun menyebut bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Xiao Hua. Zhao Tong pun bertanya apakah Xiao Hua sudah memutuskan mau kemana. Xiao Hua pun kaget karena dirinya benar-benar lupa. Dengan ini biarkan dirinya melihat di media sosial tempat-tempat baru yang dibuka baru-baru ini. Zhao Tong pun mempersilahkan Xiao Hua untuk melihat dan memilih mana saja yang Xiao Hua suka. Lalu Xiao Hua pun menunjukkan sesuatu kepada Zhao Tong dan mengatakan bahwa belakangan ini dirinya terus melihat video tempat ini secara online. Zhao Tong pun menyebut bahwa tempat ini kelihatannya benar-benar bagus. Namun Xiao Hua menyebut ulasan mengatakan bahwa segelas kopi harganya lebih dari 200 yuan. Itu terlalu mahal. Mungkin mereka harus pergi ke tempat lain. Namun Zhao Tong merasa ini bukan apa-apa. Dirinya sudah menabung hasil kerja part-time-nya selama ini. Jika Xiao Hua suka, maka mereka akan pergi. Dirinya akan mentraktir Xiao Hua hari ini. Xiao Hua pun tidak menyangka ini dan mengucapkan terima kasih. Di tempat yang sama, nyatanya Lin Shen bersama teman sekamar yang lain sedang melewati jalan itu. Dan Wu Zi mengajak mereka untuk makan hotpot pedas. Dan Lin Shen pun bertanya kepada mereka apakah itu Zhao Tong. Wu Zi pun membenarkan hal itu. Tidak heran Zhao Tong bilang sibuk saat mereka tanya apakah dia akan bergabung dengan mereka untuk makan hotpot. Ternyata dia pergi untuk makan malam bersama pacarnya di tempat mewah ini. Zhao Tong ini lebih menghargai hubungan romantisnya daripada persahabatan. Zhao Tong lupa asal-usulnya.
Lalu Lin Xin pun mengajak mereka secara rahasia mengambil beberapa foto yang memalukan dan mengirimnya di media sosial untuk mempermalukan Zhao Tong di depan umum. Zhao Hong pun setuju. Dengan ini mereka akan membuat Zhao Tong membayar karena meninggalkan teman-temannya demi seorang wanita. Wu Zi pun menyebut bahwa ini ide yang bagus. Lalu saat mereka masuk, Xiao Hua pun menilai tempat ini sangat berkelas. Dan seorang pelayan yang melihat tamu datang segera meminta mereka untuk mengikutinya dan mengarahkan mereka ke sebuah tempat untuk mereka berdua. Namun Xiao Hua menyebut bahwa dirinya melihat kursi di dekat jendela kosong. Bisakah mereka duduk di sana? Namun pelayan pun menyebut bahwa kursi-kursi itu dipesan dengan harga tinggi oleh tamu lain. Tamu reguler hanya bisa duduk di sini. Zhao Tong pun mengatakan kepada Xiao Hua bahwa itu tidak masalah. Dirinya akan menggunakan lampu handphonenya untuk membantu Xiao Hua mengambil foto. Xiao Hua pun mengerti. Di samping itu, Lin Xin dan teman-temannya yang baru masuk juga diarahkan di meja yang sama jauh dari jendela dengan jarak yang cukup jauh dari Zhao Tong dan Xiao Hua. Wu Zi pun mengatakan bahwa ini tidak bagus. Mereka terlalu jauh untuk bisa melihat Zhao Tong dengan jelas. Zhao Hong pun juga mengomentari dan bertanya tempat macam apakah ini. Bahkan kursinya dibagi berdasarkan kelas. Lalu perhatian Lin Xin pun teralihkan dengan tamu yang baru datang dengan pakaian mewah. Dan para pelayan pun menyambut mereka dengan sopan dan bertanya apakah mereka sudah reservasi. Selain itu, para pelayan juga mempersilahkan tamu tersebut untuk menggunakan handuk serta hadiah cookies buatan tangan yang baru mereka kembangkan. Lalu wanita ini pun mengatakan bahwa tempat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Layanan ini sangat bagus. Si pria pun seketika menanggapi pertanyaan pelayan dan menyebut bahwa mereka belum reservasi. Pelayan itu pun menyebut bahwa itu tidak masalah dan mempersilahkan mereka untuk mengikutinya. Lalu pelayan pun menyebut bahwa tempat ini memiliki pencahayaan yang baik dan pemandangan penuh jalan yang ramai, serta menyerahkan menunya. Pelayan juga bertanya rasa kopi seperti apa yang mereka suka. Dirinya bisa membuat beberapa rekomendasi. Si wanita kembali mengatakan bahwa ini tidak buruk sama sekali. Melihat hal ini, Zhao Hong pun merasa kesal. Para pelayan benar-benar memperlakukan orang berdasarkan penampilan mereka. Di samping itu, Xiao Hua mengatakan bahwa dirinya sudah lihat gambar di Xiao Mousu. Dengan ini mereka akan pesan kue stroberi ini. Lalu Zhao Tong sendiri menilai bahwa mereka sudah di sini selama lebih dari 10 menit. Dan belum ada yang menerima pesanan mereka. Bahkan di meja tidak ada kode QR untuk melihat-lihat. Lalu Zhao Tong pun seketika mengangkat tangannya untuk memesan. Namun pelayan seketika dengan nada datar bertanya mereka ingin apa serta melempar buku menunya. Di saat Zhao Tong membuka menunya, Zhao Tong pun sangat kaget saat melihat harga stroberi yang diinginkan Xiao Hua. Harganya setengah bulan gajinya. Melihat reaksi Zhao Tong, Xiao Hua pun bertanya kepada Zhao Tong ada apa. Dan Zhao Tong pun memperlihatkan menunya. Xiao Hua pun seketika kaget melihatnya. Xiao Hua pun seketika berbisik kepada Zhao Tong bahwa ini mahal sekali. Dan bertanya bagaimana jika mereka memesan yang lain. Sedangkan pelayan sendiri meminta mereka untuk cepat membuat pesanan karena mereka sangat sibuk. Si pelayan sendiri menilai bahwa mereka ini terlihat seperti mahasiswa miskin. Mereka menunda waktunya mendapatkan tip dari tamu kaya. Lalu Zhao Tong pun mengatakan bahwa ini tidak apa-apa dan meminta Xiao Hua untuk menikmati perayaan ulang tahun Xiao Hua hari ini. Xiao Hua pun terharu mendengarnya, sedangkan Zhao Tong hanya bisa menangis dalam hatinya. Lalu dalam pikiran Xiao Hua, Zhao Tong sangat baik kepadanya. Kalau nanti ulang tahun Zhao Tong, dirinya akan menyiapkan hadiah yang lebih bagus untuknya. Lalu saat Zhao Tong hendak membayar, lagi-lagi Zhao Tong heran mengapa mereka dilayani. Pelayanan untuk bayar, sedangkan dirinya harus pergi ke kasir. Pelayan pun seketika memberitahu Zhao Tong bahwa mereka adalah pelanggan VIP mereka. Lalu pelayan pun menyebut bahwa Zhao Tong memesan 2 kopi luwak dan 1 kue stroberi. Totalnya adalah 1.564 yuan. Pelayan pun bertanya Zhao Tong ingin bayar dengan metode apa. Zhao Tong pun menyebut dengan scan barcode. Pelayan pun mengerti dan akan men-scan kode Zhao Tong. Lalu di saat Zhao Tong mencoba menunjukkan kodenya, Zhao Tong bertanya-tanya mengapa pembayarannya tidak berhasil.
Pelayan pun bertanya mungkinkah saldo Zhao Tong tidak cukup. Zhao Tong pun merasa aneh, jelas-jelas dirinya punya cukup uang. Lalu melihat Zhao Tong yang lama, Xiao Hua pun mendekat dan bertanya ada apakah. Zhao Tong pun menyebut bahwa ponselnya lambat. Kode pembayarannya tidak muncul. Mendengar hal ini, Xiao Hua pun bertanya apakah Zhao Tong mau pakai punyanya lebih dulu. Namun Zhao Tong tidak menginginkan hal itu dan akan mencobanya lagi. Lalu pelayan pun mengatakan jika Zhao Tong tidak bisa membayar, mereka tidak akan bisa melayani Zhao Tong. Dan bisakah Zhao Tong lebih cepat atau Zhao Tong bisa pergi ke kafe lain saja? Zhao Tong pun seketika bertanya maksud pelayan ini. Ponselnya cuma lagi lambat dan pelayan menyuruhnya untuk pergi. Beginikah cara pelayan memperlakukan pelanggan? Pelayan pun mengatakan dengan segala hormat mereka tidak harus mengikuti permainan Zhao Tong yang pura-pura kaya padahal kurang uang. Terlebih lagi kafe ini utamanya melayani pelanggan kelas atas. Zhao Tong sudah berdiri di sini terlalu lama hingga mengganggu pengalaman bersantap pelanggan lain. Zhao Tong pun kaget dan tidak terima dengan kata-kata pelayan ini. Lalu di saat yang sama, seorang pengantar makanan pun datang dan bertanya apakah pesanannya sudah siap. Namun, pelayan ini seketika bertanya siapa yang membiarkannya masuk dan meminta si kurir untuk keluar. Pelayan ini pun mengatakan apakah si kurir tidak melihat tanda di pintu. Hewan peliharaan dan kurir dilarang masuk. Si kurir pun seketika marah dan balik bertanya apakah si pelayan pikir dirinya mau masuk. Dirinya menunggu di luar selama 30 menit dan pelayan tidak membawa pesanannya. Di luar panasnya 40 derajat dan pelayan mengabaikan dirinya di luar selama 30 menit. Kalau dirinya menunggu lebih lama, dirinya pasti didenda karena pengiriman lambat. Pelayan pun kesal mendengarnya dan bertanya apa urusannya denda si kurir dengan mereka. Yang dirinya tahu kaki kotor yang menodai lantai premium mereka. Si pelayan pun meminta si kurir keluar sekarang dan jangan ganggu tamu terhormat mereka. Si kurir pun sangat kesal mendengarnya. Lalu di saat itu, seseorang turun dan bertanya ada ribut-ribut apakah ini. Pelayan pun segera mendekat dan memanggil wanita itu dengan sebutan bos, serta memintanya melihat orang itu. Dia membuat lantai mereka kotor. Melihat hal ini, manajer pun kaget dan menyebut si kurir telah mengotori lantainya yang bersih, serta mengata-ngatai kurir dengan sebutan lelaki kelas rendahan. Manajer pun bertanya kepada si kurir apakah si kurir tahu semahal apa biaya renovasi tempat ini. Segera manajer memanggil security dan seketika si kurir dikepung oleh security dan si kurir menerima sebuah serangan. Hingga si kurir berteriak kesakitan karena ditendang. Melihat hal ini, Zhao Tong pun bertanya apa perlu menindas seseorang seperti ini. Lalu tamu VIP pun menegur manajer untuk cepat menyelesaikan ini karena terlalu ribut. Si wanita pun menyebut bahwa terlalu banyak orang bergerombol di sana dan mereka menutupi cahaya untuk selfie. Manajer pun seketika meminta maaf kepada semua orang, dirinya akan segera menanganinya. Lalu manajer pun menyebut si kurir telah mengotori lantai, tapi dirinya tidak akan menyulitkan kurir. Manajer pun meminta si kurir untuk membersihkan lantainya sekarang dan pergi, atau dirinya akan melaporkan si kurir. Si kurir pun kaget dan mengatakan bahwa dirinya di sini untuk mengambil pesanan. Dan manajer mau dirinya membersihkan lantainya. Kembali, Zhao Tong bereaksi dan meminta si manajer untuk tidak berlebihan. Manajer telah menindas orang yang jujur. Manajer pun menyebut bahwa dirinya sudah muak dengan mereka semua dan seketika manajer meminta security untuk mengusir mereka sekarang. Serta manajer akan memblacklist mereka dari kafenya. Segera, security meminta Zhao Tong dan Xiao Hua untuk pergi sebelum mereka mengambil tindakan kasar. Zhao Tong sendiri pun bingung harus apa. Dirinya menghancurkan hari ulang tahun Xiao Hua. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang memoto kejadian ini hingga mengejutkan semua orang. Dan ternyata itu adalah Lin Xin. Lin Xin pun meminta mereka melihat apa yang berhasil dirinya foto. Cuma kafe kopi kecil tapi sok jago menindas orang yang baik. Ini sangat menarik. Zhao Tong dan Xiao Hua pun kaget melihat Lin Xin ada di sini. Manajer pun seketika marah dan bertanya Lin Xin siapa, seenaknya saja memotret. Manajer pun meminta Lin Xin untuk menghapus foto itu.
Lalu pelayan juga memberitahu manajer bahwa beberapa orang ini masuk tapi belum memesan. Ada kemungkinan mereka satu kelompok. Manajer pun mengatakan bahwa kelompok mahasiswa miskin yang datang kemari cuma untuk menikmati AC. Segera manajer meminta security untuk mengambil ponsel Linsin. Di saat security mulai mendekati Linsin, dengan cepat Linsin menumbangkan semua security yang mencoba mengambil ponselnya. Manajer pun menyebut bahwa Linsin sangat berani melawan. Dengan ini dirinya akan menelpon polisi. Linsin pun menantang balik manajer dan mempersilahkannya. Dirinya juga akan melaporkan ini ke asosiasi konsumen. Apakah tindakan manajer soal memilih dan mengusir pelanggan itu legal? Manajer pun bertanya soal memilih dan mengusir pelanggan ini. Kalau Linsin orang kaya, tentu mereka akan melayani. Cuma sampah seperti Linsin sebaiknya menjauhlah dari sini. Mendengar hal ini, Linsin pun bertanya maksud manajer. Selama orang kaya yang datang, mereka bisa jadi anjing penurut. Apa semuanya bisa dilakukan asal bayar? Pelayan pun seketika bereaksi dan membenarkan hal itu. Siapa yang mau menolak uang? Sayangnya mereka cuma sekumpulan gelandangan. Linsin pun merespon hal ini dengan nada menantang dan bertanya bagaimana pelayan tahu kalau dirinya tidak punya uang. Pelayan pun menyebut bahwa itu bisa dilihat dari baju, sepatu, dan semua barang yang Linsin kenakan. Semuanya terlihat murah. Apakah Linsin tidak tahu seperti apa orang kaya itu? Gaya berpura-pura pun tidak meyakinkan. Jika Linsin orang kaya, dirinya akan langsung makan tai. Mendengar hal ini, Linsin seketika mengambil mesin ATM di tangan salah satu pelayan dan seketika menggesek kartunya. Dan terdengar bahwa saldo rekeningnya ada 1 juta. Hal ini pun seketika mengagetkan mereka. Mereka pun tidak percaya mahasiswa Linsin ini punya tabungan 1 juta. Namun manajer pun seketika mengejek Linsin yang cuma punya 1 juta sudah sok jago. Linsin tidak tahu satu lampu gantung di kafe ini harganya 1 juta. Tamu di sini mana ada yang asetnya kurang dari 10 juta. Hanya mahasiswa miskin seperti Linsin entah dapat uang dari mana langsung pamer ke mana-mana. Lalu salah satu tamu VIP pun mencoba memberitahu Linsin sebuah kenyataan. Di dunia ini uang bukan segalanya. Yang paling penting adalah koneksi. Lalu manajer pun menambahkan sebagai contohnya, Dian Ziang, apakah Linsin tahu orang paling kaya di sini? Lingkaran atas itu Linsin bahkan tidak berani membayangkannya. Pengembang kawasan ini adalah Tuan Su. Dia adalah bagian dari lingkaran itu dan dia adalah teman lama dirinya. Dan Tuan Su itu hebat karena kenal dengan Tuan Qian. Linsin pun tersenyum mendengar nama Tuan Su dan Tuan Qian ini. Dan mengatakan bahwa sepertinya dirinya pernah mendengarnya. Manajer pun tertawa melihat sikap Linsin dan bertanya apakah Linsin pantas menyebut nama Tuan Qian. Tuan Qian adalah Raja Dian Ziang. Asetnya tidak terhitung. Uangnya pun tak akan bisa dihabiskan. 1 juta receh Linsin di hadapannya bagai debu. Linsin pun tidak menyangka manajer cukup tahu tentang Tuan Qian. Tapi kebetulan dirinya kenal Tuan Qian dan juga Tuan Su. Manajer pun merespon hal ini dan menyebut bahwa dirinya belum pernah melihat orang yang suka membual seperti ini. Pelayan pun menyebut Linsin sangat shock untuk apa Linsin berpura-pura dan menyebut Linsin sebagai badut. Tamu VIP pun tidak menyangka bisa minum kopi sambil melihat drama. Tuan Su saja hanya pernah dirinya lihat dari jauh. Kalau dia benar-benar datang, Linsin pasti akan mengompol ketakutan. Lalu Linsin pun menantang manajer. Jika manajer sebagai pemilik kafe teman lama Tuan Su, maka panggil dia sekarang biar mereka lihat apa dirinya benar-benar kenal dia atau tidak. Manajer pun bertanya soal menyuruh Tuan Su datang ke sini. Memangnya siapa Linsin? Tuan Su itu orang penting. Memangnya bisa Linsin perintahkan semuanya untuk datang? Linsin pun mengatakan jika dirinya tidak kenal Tuan Su, 1 juta di kartu ini akan jadi milik manajer. Kalau dirinya kenal dia, nanti manajer harus menyerahkan KP-nya kepada dirinya. Dirinya akan dengan berat hati menerimanya. Mendengar hal ini, semua pelanggan pun terdiam dan seketika tertawa lepas. Mereka menyebut Linsin sedang bermimpi di siang bolong. Dia minta pemilik kafe untuk menyerahkan KP-nya. Apakah Linsin kebanyakan baca novel fantasi? Linsin pikir dia benar-benar dewa kekayaan.
Seseorang pun meminta pemilik kafe untuk menerima tantangannya. Lumayan dapat 1 juta secara gratis. Biar anak itu tahu kerasnya dunia. Mendengar semua dorongan, manajer pun mengerti dirinya akan menerimanya. Kebetulan bisa jadi hiburan untuk tamu-tamu. Tapi kalau Linsin kalah, bukan cuma 1 juta ini jadi miliknya. Linsin dan teman-teman sampah harus berlutut dan memohon ampun. Manajer pun bertanya apakah Linsin berani. Linsin pun seketika bertanya kepada teman-temannya apakah berani. Zhao Tong pun menyebut ini tidak masalah, cuma berlutut saja. Zhao Hong pun bertanya untuk meyakinkan diri apakah Linsin ini benar-benar kenal dengan Tuan Su. Linsin pun membenarkan hal itu. Mendengar hal ini, mereka pun percaya dan akan menerima taruhan ini. Linsin pun menyebut bahwa manajer telah mendengarnya. Dan sekarang manajer bisa menelponnya. Manajer pun menyebut kalau Linsin sudah tidak sabar untuk tamat, dirinya tidak akan menghentikan mereka. Lalu Tuan Su pun menjawab panggilan ini. Manajer pun meminta maaf karena mengganggu Tuan Su. Manajer pun akhirnya memperkenalkan dirinya dengan nama James. James pun menyebut bahwa beberapa hari yang lalu dirinya mengantarkan hadiah ke kantor Tuan Su. Tuan Su pun menyebut bahwa dirinya tidak ingat dan bertanya ada perlu apa. Dirinya sangat sibuk. James pun mengatakan bahwa dirinya yang menyewa ruko hasil pengembangan Tuan Su. Dirinya ingin mengajak Tuan Su minum kopi sekalian bicara kerjasama lanjutan. Namun Tuan Su seketika menyebut bahwa dirinya tidak ada waktu. James pun seketika panik dan meminta Tuan Su untuk tidak menutup teleponnya terlebih dahulu. Hari ini ada mahasiswa tidak tahu diri di kafenya. Dia bilang kenal dengan Tuan Su dan Tuan Qian. Dia pamer dan berbohong memakai nama mereka. Dirinya tidak tahan melihatnya, jadi dirinya memberitahu Tuan Su apakah perlu diberi pelajaran. Tuan Su pun seketika bertanya lagi, siapa mahasiswa yang kenal dirinya dan Tuan Qian. Tuan Su pun bertanya seperti apa mahasiswa itu dan siapa namanya. James pun menyebut bahwa dia seperti mahasiswa biasa. Penampilan biasa cuma pakai kaos dan sendal jepit. Kalau tidak salah namanya adalah Linsin. Tuan Su pun seketika merespon cepat hal ini dan mengatakan bahwa mahasiswa bernama Linsin itu berani menjelekkan nama baiknya dan Tuan Qian. Ini tidak boleh dibiarkan. Tuan Su pun mengerti. Tuan Su pun meminta James untuk mengirimkan lokasinya. Dirinya akan ke sana untuk memberinya pelajaran. James pun mengerti dirinya akan menunggu kedatangannya. Dan saat telepon ditutup, situasi menjadi hening sebentar dan setelahnya heboh kembali. Tuan Su pun menyebut bahwa alur cerita ini agak familiar. Tuan Chuan pun menyebut mahasiswa bernama Linsin, bukankah itu Tuan Qian? Sepertinya Tuan Qian sedang mencari hiburan. Tuan Che pun mengatakan bahwa mahasiswa biasa, cuma pakai kaos dan sendal jepit itu sungguh lucu. Dengan ini Tuan Che pun mengajak mereka ikut dan bantu Tuan Qian pamer. Tuan Su pun membenarkan hal itu. Siapa tahu Tuan Qian senang dan membeli 2 pila dari dirinya. Yan pun juga mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak bertemu Linsin. Dengan ini dirinya akan ikut dan mereka semua akan bermain peran untuk Tuan Qian dan seketika mereka berangkat. Di samping itu James pun menilai ini luar biasa. Tuan Su benar-benar datang. Dirinya bisa ajak dia makan dan mengobrol. Akan lebih baik kalau bisa diperkenalkan dengan Tuan Qian. Maka masa depannya akan cerah. Lalu James pun mengatakan bahwa Linsin sudah dengar. Tuan Su sedang menuju ke sini. Sekarang Linsin tahu betapa berpengaruhnya dirinya. Dirinya akan memberi Linsin kesempatan terakhir untuk menyerah, berlutut dan memohon ampun. Mungkin dirinya bisa bicara baik-baik dengan Tuan Su untuk Linsin. Para pelanggan pun tidak menyangka Tuan Su benar-benar datang. Kalau dia marah, maka hidup Linsin di Yanjiang akan tamat. Namun jika dipikir kembali, tidak hanya di Yanjiang. Dia bilang kenal dengan Tuan Qian kalau sampai besar. Bahkan di dunia bawah pun Linsin tidak bisa hidup. Linsin pun hanya tersenyum dengan hal ini dan menantang balik. Jika demikian dirinya juga akan memberi James kesempatan terakhir untuk menyerah. Selama James menyerah, berlutut dan memohon ampun padanya sekarang, mungkin dirinya bisa bicara baik-baik dengan Tuan Su untuk James. James pun marah mendengarnya. James pun mengerti. Linsin masih tetap tidak mau menyerah. Dengan ini mereka akan menunggu. Linsin akan segera jatuh dalam keputusasaan. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.